Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Apa kabarnya siang hari ini ya? Di Kamis yang ceria semoga kita tetap manis. Kita mendapatkan berita yang mengejutkan juga nih pada hari kemarin ya, hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Ini kali pertama Anne Ratnamustika membuat pernyataan di pers bahwa ia betul telah menikah. Apa itu isi pernyataan dari Anne Ratnamustika? Nah, sebelum kita ulas secara lebih komprehensif, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share, dan loncengnya dibunyikan ya, serta tonton sampai selesai, supaya kita tidak mendapati potongan berita yang menyesatkan. Oke, dulur-dulur, sebagaimana kita ketahui ya, dalam seminggu terakhir ini, berita tentang Anne Ratnamustika terus menjadi trending topik di berbagai platform media sosial karena ia menikah. Bahkan banyak media yang menulis bahwa Anne Ratnamustika itu menikah diam-diam. Dan melalui berita online dari Detik Jabar, itu Anne Ratnamustika membantah tentang bahwa ia menikah diam-diam. Nah, ini berita yang ditulis memang judulnya tidak seperti itu, tetapi mengatakan tentang awal mula asmara ex-Bupati Purwakarta Anne Ratna dan sang suami. Nah, kita juga akan flashback ya bagaimana ini kisah asmara Anne Ratnamustika dengan suami yang barunya, dari mana dan lain-lain. Nanti akan kita kupas karena memang banyak juga jejak media digital yang kemudian kita akhirnya tahu bahwa dengan Pak Iskandar yang ini loh gitu, Anne Ratnamustika itu kemudian kelak sekarang menikah. Ini ditulis oleh Dian Firmansyah Detik Jabar pada hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 19.00 nih di-upload beritanya, jadi tadi malam. Di situ ditulis Purwakarta, Anne Ratnamustika kini sudah resmi kembali bersuami dengan Iskandar dalam kurung 52 tahun. Keduanya melangsungkan akad nikah di Cianjur pada hari Sabtu 16 Desember 2023 lalu yang dihadiri oleh keluarga dan anak-anak dari masing-masing kedua mempelai. Jadi kalau misalnya ini bahasanya kedua anak masing-masing mempelai, artinya Pak Iskandar ini juga duda ya, artinya dia sudah pernah menikah. Dan kalau kita flashback juga ke belakang bahwa memang Pak Iskandar ini konon dia memiliki istri dulu ya, dan punya anak juga gitu. Entah teh apa gitu nama istrinya, dan mungkin ada juga dulu desas-desus istrinya nggak mau diceraikan tuh. Tetapi apapun itu urusan mereka, dan mungkin ketika sudah menikah dengan Anne Ratnamustika artinya Pak Iskandar ini duda yang sudah bercerai dengan mantan istrinya juga, sehingga ketika menikah ini dalam narasi ini disebut dihadiri oleh keluarga dan anak-anak dari masing-masing kedua mempelai. Kemudian dalam Detikcom ini, Detik Jabar ini, Anne bercerita tentang awal mula pertemuan dengan sang suami dalam kegiatan sosial di wilayah Pleret, Purwakarta pada bulan April tahun 2023. Anne diundang oleh tokoh agama yang tinggal di Kecamatan Pleret, Purwakarta. Tokoh itu menyampaikan akan menerima bantuan dari sebuah yayasan dan meminta Anne hadir selaku Bupati Purwakarta. Nah, tetapi ini juga perlu direvisi ya, ada jejak digital nih yang harus divalidasi. Kalau memang betul ada santunan sih di Pleret, tetapi kalau kita melihat waktu itu diberitakan oleh berbagai media sosial termasuk Anne Ratnamustika juga memposting, itu bukan bulan April ya, justru itu tanggal 8 Mei. Jadi nah, apakah di bulan April Anne Ratnamustika ada kegiatan? Juga ada. Pada bulan April juga tanggal 19 itu ada kegiatan semacam santunan tapi di pendopo Kabupaten Purwakarta. Nah, tetapi untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pleret itu ternyata tanggalnya itu tanggal 8 Mei, artinya sebulan setelah kegiatan Anne Ratnamustika bersama Kang Iskandar di kantor Bupati Purwakarta. Kemudian ada juga kegiatan ternyata yang dilaksanakan di
pleret gitu. Cuman tanggalnya justru berbeda ya. Jadi tanggalnya bukan bulan April nih yang di pleret, tetapi 8 Mei. Kalau kita ingin merujuk kepada media waktu itu yang media online, kemudian termasuk ditulis diposting oleh Ane Ratna Mustika sendiri di akun Instagramnya itu 8 Mei. Ia melaksanakan kegiatan di Pleret. Jadi sebulan setelah pertemuan tanggal 19 April. Nah, 19 April itu justru tempatnya di Pendopo Kabupaten Purwakarta. Ini hanya sekedar pengayaan jejak digital saja ya, bahwa pertemuan itu terjadi yang di Pleret 8 Mei, artinya sebulan kemudian. Di Kecamatan Pleret itulah pertemuan pertama kami saat dilaksanakannya bantuan kepada warga miskin yang ada di Kecamatan Pleret, seperti pemasangan listrik gratis dan roti lahu. Ya, padahal sebelumnya tanggal 9 April sudah bertemu ya, sudah berkegiatan tuh di Pendopo Purwakarta. Begitu kira-kira. Ane tidak menjelaskan secara rinci kelanjutan kisah cintanya usai pertemuan itu. Ia tetap menjalankan tugas sebagai seorang bupati dan tengah menunggu hasil keputusan sidang gugat cerai. Jadi secara inkrah pada saat itu cinta bersemi Ane Ratna Mustika dengan Pak Iskandar itu sebagaimana diakui oleh Ane Ratna Mustika, memang Kang Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika masih dalam proses perceraian ketika proses banding dan kasasi dilakukan oleh mantan suaminya Deddy Mulyadi. Nah, kemudian Ane Ratna Mustika berbicara di sini, putusan Pengadilan Agama Purwakarta itu kan terjadi di bulan Februari. Mungkin ini untuk ada juga kan yang nyinyir, oh ternyata sebelum cerai pun Ane Ratna Mustika sudah berpacaran kali ya dengan Pak Iskandar. Ini untuk menepis ini rupanya, bahwa Ane Ratna Mustika bicara putusan Pengadilan Agama Purwakarta itu kan terjadi di bulan Februari. Walaupun secara hukum administrasi ada proses banding dan kasasi, tapi secara syariat saya sebagai istri telah ditinggalkan dan tidak dinafkahi selama lebih dari 6 bulan pada saat itu. Saya menyatakan tidak ridho atas apa yang dilakukan oleh suami Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini juga masih debatable ya. Dalam versi dulu ada postingan tentang tentang kapan sih sebetulnya Ane Ratna Mustika mengajukan itu kan di bulan September 2022 kan. Padahal beberapa bulan sebelumnya rupanya ada komunikasi yang intensif ya antara mereka ya. Bahkan di bulan Februari 2022 nih, sebelum gugatan perceraian di bulan September, itu masih melakukan kegiatan bersama, salah satunya sosialisasi dari Kajari tentang desa sadar hukum di Desa Kiara Pedas, Kecamatan Kiara Pedas. Itu Ane Ratna Mustika masih bareng sama Kang Deddy Mulyadi dalam kegiatan itu ya. Itu dari mana ya? Dari postingan Ane Ratna Mustika sendiri ya, datanya gitu. Dari data akun Instagram Ane Ratna Mustika, mereka berkegiatan bareng Kang Deddy Mulyadi gitu. Ane meminta masyarakat bisa memahami situasi dan kondisinya yang sudah melakukan langkah prosedural hingga Pengadilan Agama Purwakarta, kemudian menerbitkan akta cerai pada Jumat, tanggal 29 September 2023 lalu, setelah melalui proses mediasi, persidangan, banding hingga kasasi yang panjang sekitar 9 bulan lamanya. Memang ini perceraian yang cukup lama ya, tentang perceraian Ane Ratna Mustika ini dengan Kang Deddy Mulyadi cukup lama juga nih. Hampir setahun lah lebih ya. Dari proses awal gugatan dan lain-lain lah. Itu lama sekali prosesnya. Dengan pemberitaan yang ada, saya merasa keberatan nih. Teh Ane kemudian merasa keberatan. Padahal proses gugatan cerai melalui persidangan berlangsung begitu panjang. Kami berharap masyarakat bisa memahami keputusan saya yang melaksanakan sunnah Rasul daripada menjadi fitnah dengan pernikahan. Sudah tidak lagi ada halangan bagi kami seperti berpegangan tangan dan jalan bersama, pungkasnya. Ini kayaknya agak nyindir-nyindir juga nih Kang Deddy Mulyadi nih, terpotret beberapa kali memegang tangan dan jalan bersama. Artinya Ane Ratna Mustika untuk menghindari fitnah, ia lebih baik menikah mengikuti sunnah Rasul daripada, kata dia, sudah tidak ada halangan
bagi kami seperti berpegangan tangan dan jalan bersama. Ini kayaknya nyindir juga nih, nggak tahu. Malum biasa ya, narator juga suka usil dan ngagosip sedikit. Tetapi apapun itu kan di video kami yang awal kita, Kang Deddy Mulyadi juga sudah legowo, sudah mengucapkan selamat untuk menempuh hidup baru ya bagi Ane Ratna Mustika nih. Tetapi ya namanya juga saling sindir, kadang ada juga ya bersama mantan ya. Diketahui Ane sudah resmi bercerai dengan Deddy Mulyadi sesuai dengan surat akte cerai dari Pengadilan Agama PA Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 29 September 2023 lalu setelah melalui proses mediasi hingga persidangan yang panjang sekitar 9 bulan. Alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan jodoh saya, kata Ane Ratna Mustika. Semoga ini yang terakhir. Dengan mengucapkan bismillah, doa dari mamah dan anak-anak, akhirnya kita sepakat memutuskan untuk mempercepat proses pernikahan ini. Tanggal 16 Desember 2023 adalah waktu yang ditentukan oleh keluarga besar, ujar Ane Ratna Mustika. Ane menyebutkan ijab kabul dengan suaminya atas nama Iskandar dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dengan petugas KUA Kecamatan Cikalong Kulon. Sesuai ajaran agama Islam, ia mengenakan pakaian adat Sunda kebaya dan mempelai prianya beskap. Ijab kabul dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai dan staf kantor. Kemudian Ane Ratna Mustika berbicara, di hari itu anak-anak kami berdua hadir semua, bahkan mereka memberikan sambutan sebagai doa kepada kami orang tuanya, semoga menjadi pernikahan yang samawa. Tanggal 16 Desember itu tidak juga menjadi pernikahan tertutup dan kami tidak membuat undangan karena kesibukan kami berdua, menjadi tidak memungkinkan untuk membuat pesta resepsi dan yang hadir hanya keluarga saja dan staf di kantor. Pagi-pagi jam 8.30 dilaksanakan ijab kabul, kata Ane Ratna Mustika. Nah, selama ini banyak media yang memberitakan bahwa Ane Ratna Mustika itu melangsungkan pernikahan secara tertutup ya. Dan ketika ini sudah diklarifikasi, artinya tidak benar Ane Ratna Mustika melaksanakan pernikahan secara tertutup. Ini terbuka, hanya ia tidak mengundang karena dia lagi sibuk. Sehingga yang hadir hanya perwakilan dua keluarga besar dan di kantor saja. Mungkin yang dimaksud dengan kantor tentu kantornya Pak Iskandar, dan Ane Ratna Mustika kan sekarang sebagai ketua Golkar Purwakarta ya. Mungkin itu yang dimaksud. Usai sah menjadi suami istri, Ane mengundang sanak saudara dan tetangga di kampung halamannya, yaitu di Kampung Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, untuk melangsungkan pengajian. Siangnya kami mengundang masyarakat Kampung Maleber, tetangga kami, dalam acara pengajian Tasyakur Binikmah, ungkap Ane Ratna Mustika. Saat ditanya siapa sosok suaminya itu, Ane belum memberikan secara gamblang. Cuma ia menegaskan jika pria itu adalah pilihan anak dan keluarganya. Dan Ane juga menyetujui untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mungkin yang dimaksud yang menyetujui anaknya itu adalah Detira ya. Detira itu adalah anak Kang Deddy Mulyadi dari Ane Ratna Mustika yang pertama. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu menikah pertama dengan Teh Sri Mulyawati. Ia punya anak namanya Amaula Akbar Mulyadi Putra. Kemudian Teh Sri Mulyawati itu meninggal dunia. Nah, Kang Deddy Mulyadi menikah kembali dengan Ane Ratna Mustika. Nah, dari pernikahan Ane Ratna Mustika ini, Kang Deddy Mulyadi mempunyai anak pertama, yaitu namanya Detira ya. Dan Detira ini memang selama ini jarang tersorot dan ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, yaitu Ane Ratna Mustika. Jarang bareng dengan Kang Deddy Mulyadi. Sementara Maula Akbar ya bareng sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi mungkin yang dimaksud dengan persetujuan bahwa Ane Ratna Mustika menikah dengan Pak Iskandar yang ini adalah Detira. Kalau Nyi Yang Sukma Ayu tentu ia masih kecil ya, belum bisa menentukan dan memutuskan serta menjawab, memberi saran dan lain-lain karena ia masih balita lah ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia adalah pilihan dari keluarga dan anak-anak. Dia berusia 52 tahun. Kami bertemu dalam sebuah kegiatan sosial. Beber mantan Bupati Purwakarta itu. Ya mungkin usianya hampir setara sama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan 52-53 kalau tidak salah.
Ya, berarti seumuran lah. Jadi Ane Ratna Mustika mendapatkan suami penggantinya setelah ia meminta cerai, menggugat Kang Deddy Mulyadi di Pengadilan Agama Purwakarta dan ia mendapatkan suami yang usianya sama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Relatif sama lah, kalau beda-beda bulan mungkin beda setahunan lah dan lain-lain. Ane Ratna Mustika saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Jatiluhur. Ini semacam rumah singgah ya, karena kalau maksudnya mungkin tidak akan tinggal selamanya di situ karena rumah yang aslinya Ane Ratna Mustika dan lain-lain tetap kan ia membangun rumah atau orang menyebutnya, bahkan ada yang menyebut istana gitu di Cianjur gitu. Nah ini kalau yang ini adalah di Jatiluhur itu di perumahan Bukit Berbunga ya, dan pada beberapa bulan yang lalu kan di sana juga pernah melaksanakan kegiatan Kang Deddy Mulyadi Safari Cinta. Saya pikir Kang Deddy akan menemui Ane Ratna Mustika juga di situ kepada mantan istrinya, tetapi Kang Deddy Mulyadi hanya melaksanakan kegiatan Safari Cinta dan safari politiknya ya, menyambangi dan menyapa warga masyarakat yang ada di sana ya. Ane saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Jatiluhur, sedangkan sang suami di luar Kabupaten Purwakarta. Saat ini mereka masih secara mobile antara Cianjur, Purwakarta, dan Jakarta. Saat ditanya terkait masih terjun ke dunia politik, Ane mengatakan sang suami mendukung ya. Kita juga dulu mendengar ya kabar bahwa Ane Ratna Mustika itu didukung oleh calon suaminya untuk maju, bahkan untuk maju dalam kontestasi pilkada, tetapi ini belum tervalidasi. Tetapi saya pikir masih pulang pergi Cianjur, Purwakarta, Jakarta. Alhamdulillah dukungan penuh untuk langkah politik katanya ya. Semoga ini juga tentu menjadi setelah ia tidak punya pendamping hidup, setelah cerai dari Kang Deddy Mulyadi kan akhirnya Ane Ratna Mustika punya suami ya, punya teman hidup dalam keluarganya. Dari Detik Jabar ya, cukup jelas bahwa kalau selama ini diberitakan masih simpang siur ya, apakah Ane Ratna Mustika ini menikah atau tidak dan lain-lain, kini cukup jelas ya bahwa Ane Ratna Mustika telah memberikan pernyataan lewat Detikcom. Karena media Detik juga media yang sering terjun ke masyarakat untuk menghimpun berbagai macam berita politik, bicara artis dan lain-lain lah ya. Dulu juga ketika Ane Ratna Mustika menggugat cerai, pertama kali Ane Ratna Mustika menjelaskan apa alasan dia cerai ke media kan lewat Detikcom ya, di video Detikcom di YouTube ya. Dulu alasannya misalnya kenapa ia menggugat cerai suaminya Kang Deddy Mulyadi secara gamblang karena itu tadi tidak dinafkahi lahir batin, kemudian tidak transparan soal aset, kemudian melakukan kekerasan psikologis. Itu telah dilaksanakan disampaikan oleh Ane Ratna Mustika melalui media Detik ya. Dan dulu juga kita kemarin berkali-kali sudah membahas tentang Ane Ratna Mustika yang menikah lagi di Cianjur. Awalnya hanya desas-desus lewat satu orang ke satu orang. Awalnya yang mengupload itu Teh Encus ya, di Lembur Pakuan, itu mantan pengasuhnya Nyihyang. Nah, kini sudah jelas bahwa Ane Ratna Mustika sudah menikah. Dan mungkin nanti juga ke depan kita akan mencari tahu sosok siapa Kang Iskandar ini dan lain-lain ya. Soal pertemuan tadi, kita juga nanti akan memperdalam tentang bagaimana kemudian cinta Ane Ratna Mustika dan Pak Iskandar itu bersemi ya. Tadi katanya di Pleret, padahal kegiatan Pleret itu 8 Mei, padahal sebelumnya 9 April juga ia sudah bertemu melakukan kegiatan sosial di pendopo di kantor Bupati ya, di Pemda Purwakarta. Itu dulur-dulur untuk updatean tentang berita Ane Ratna Mustika. Dan sekalian dalam kanal ini juga saya akan mengangkat tentang pidato Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak berkaitan dengan Ane Ratna Mustika nih. Ketika kemarin kampanye di Desa Cibeber ya, ia banyak menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana ia membangun masyarakat Jawa Barat, masyarakat Purwakarta. Karena dalam minggu-minggu ini Kang Deddy Mulyadi begitu gencar untuk melakukan kampanye terbatas ya di
yang difasilitasi oleh beberapa desa dalam kecamatan. Artinya balai desa yang dipakai itu bebas loh, siapapun yang mau kampanye di desa itu dibolehkan ya. Tetapi sejauh ini belum kita melihat calon-calon memanfaatkan fungsi kampanye di balai desa ini secara efektif ya. Baru Kang Deddy Mulyadi ini juga menjadi pertanyaan, kenapa nih calon yang lain belum ada yang melakukan kegiatan seperti Kang Deddy Mulyadi gitu. Kita belum tahu persis, dan nanti akan kita gali, akan kita bahas bagaimana Kang Deddy Mulyadi punya relasi, punya jaringan-jaringan yang kuat di bawah ya, sehingga memungkinkan Kang Deddy Mulyadi untuk bertemu dengan siapapun dan kapanpun termasuk dalam urusan politik. Ya, mari kita dengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya. Menghentikan perjalanan dinas, ongkos dinas semuanya dipangkas. Pejabat tidak boleh hanya berkerja dalam kota, luar negeri, tidak boleh. Kenapa? Rakyatmu perhati, uang kita kecil. Tidak ada seragam pegawai. Kenapa tidak ada seragam pegawai? Pegawai sudah dapat tunjangan, hanya seragam dari pemberikan. Tidak ada sepatu pegawai, tidak ada koran pegawai. Semua diefisienkan. Bangun untuk kepentingan rakyat. Lu dia di mana? Halus ngabangun Purwakarta, aing disangka kawin ka Nyi Ratu Kidul. Betul tidak? Letik. APBD-nya di bawah 2 triliun. Buktinya kumaha? Ketika orang lain yang memimpin ternyata tidak bisa seperti dulu lah. Ya orang lain, dari dulu jadi mantan. Betul tidak? Dulu iya, saya bertanggung jawab. Sekarang bukan. Dia adalah orang lain. Ketika orang lain yang memimpin, jalan bareng. Benar tak? Pembangunan makin menurun. Karasa ieu mah balik deui urang gambar tuh. Dicuri ka aing tak gogorekan. Aja kunaon curi, maafin aku. Karasaan aing can pernah bobogohan jeung eueuh. Ieu teh kunaon? Dulu saya sekolah di MAI, saya tukang hujat bapak. Kunaon aing minta dihampura. Ternyata aku salah menilaimu. Terlambat. Aku sudah punya calon yang baru. Jadi kenapa? Ternyata Pak ditinggalkan ku bapak, runtah telat ngangkut mobil barutut. Nusa saku teu naik gaji mulai kardul. Heeh. Pagaweana ge sarantai. Loba perjalanan luar kota, loba rekreasi. Heeh. Loba acara hiburan dengan manehna. Manehun teh manehna we hukum. Pan aya hiburan teh nangap golek diga peres dahar rakyat telajo. Nangap ohang rakyat telajo. Waktu panggung aya nu kaluhur menang duit 5 juta, 10 juta. Kenapa? Pakai rasa. Karena pemimpin, kebahagiaanku adalah kebahagiaan wargaku, hiburanku adalah hiburan wargaku. Tanya ke Om Binjen, pernah Deddy Mulyadi ke klub malam? Tidak pernah. Pernah minum minuman keras? Tidak pernah. Dan cair di mana-mana ge mucur keras. Minuman beralkohol saya tidak pernah. Pernah ke Alexis Aiman gitu. Benar tak? Iya, saya tidak pernah. Deddy Mulyadi tidak pernah jauh dari apa? Dari kantor Pemda Purwakarta. Hari-harinya ada di mana? Ada di Wanayasa. Aya di kantor. Di mana? Daharna di mana? Di mimiti sate paream. Tuh sate Mang Asik. Tuh Mang Ugang. Tuh Cirangkong. Kabeh binaan Deddy Mulyadi geus baleunghar, aya mah ka ieu saromong. Nah, itu tidak ada. Semuanya rakyat yang menikmati. Eta teh dibere 2 triliun. Komo lamun APBD Purwakarta 80 triliun. 50 triliun atau 80 triliun kali 5 tahun 400 triliun. Seluruh jalan saya karpet, tidak akan pernah ada rumah rakyat miskin di sini.
juta, 10 juta saya sanggup dengan ngalikeun APBD 2 triliun, pendudukna 1 juta kali 10 berarti 2 kali 10 ngan 20 triliun di 80. Kasih itu APBD besar. Benar tuh? Bukti nyata bubuk tai. Jadi kalau kemarin ada kalimat ndasmu yang disampaikan di dalam forum itu forum keluarga, acaranya acara keluarga untuk keluarga. Ari ndasmu disunahkeun naon? Kumaha manusia? Kumaha maksudnya apa? Sudahlah, terserah diri. Kumaha maneh we. Rek ngomong etik, rek ngomong naon, terserah. Persoalan etik adanya di rasa. Jangan sampai apa? Menambahkan mata, menata, menunjuk. Kenapa? Merasa diri paling hebat dan paling benar, merasa diri paling bersih, merasa diri seorang orang lain tak punya jasa buat dirinya. Nu kitu teh jelema teu boga rasa jeung rumasa. Rasa jeung rumasa penting bikin seorang pamimpin. Sabab naon? Pamimpin lamun teu boga rasa jeung rumasa engkena kakawasaana dikandalikeun ku pikiranna. Beres teh? Jadi gitu. Itu. Nah, kukitu nah kumaha urang? Geus. Di mana-mana ge jelema nu ngarasa paling terma milih pamimpin teh sok salah wae. Sok urang ditunjukkeun. Teangan komplek kampung nu jelemana pinter kabeh. Eta kampung bener moal. Kampung jelemana pinter kabeh. Kerja bakti moal. Rapatna 7 jam. Bener tak? Bener tak? Cek urang Sunda nu pinter mah kabalinger. Tapi eta kampung jelemana teu palinter, ngan hirupna boga rasa jeung rumasa. Jalana bararesi, imahna aralus, silih tulungan, silih anteran. Baheula pendidikan urang rendah tahun 80-an, tahun 70-an, jelema teh silih anteran. Bener? Silih anteran. Hajat nage ya, hajat nage nanggap boleh, nanggap jaipo mah. Tahun 70, tahun 80-an, ya mencit muni, mencit dag, mencit domba, kaondangan teh ngalet, nu kaondang teh nanggung cau, nanggung beas, ngariung hajat teh, ngumah piring teh siga ayeuna piring make piring anu bolak-balik teh anu kowe. Make piring beling sia teh di kumah make taira gaji. Cairna ge teu make cai mineral gelas teh ya, ditaheur sia teh make kabayan, dijingjing diasupkeun ka nu sela teh. Wah, as hajat teh. Aing hajat ayeuna make plastik, aing mah nyaho. Betul? Terbangna make plastik hajat mimiti jam 8. Baheula mah sapoe sapeuting. Pamahal-mahal nanggap organ tunggal. Nyatuna make naon? Aing make hayam diculir-culir teh. Emang aing teu deuleuh kitu. Ada gitu-gitu. Eta jelemana jadi baleunghar. Aing mingkin teh jelema teh mingkin boga, mingkin miskin. Naon sababna? Urang kampung teh gablek pikiran. Nyaho urang lembur hajat make WO. WO, wedding organizer. Aisyah nanaonan goblok. Punten. Kenapa? Itu untuk orang kaya bro yang di kota, yang nggak punya waktu, yang nggak punya tetangga. Urang lembur mah pakai panitia, aduh. Dibagi tukang masak, tukang ngomah piring, tukang iya gitu atuh. Oh, aya canoli dihareup kurang ngatur. Canoli tukang kurang ngatur ya, opak sakieu. Ngirim opak kurang opak. Bener tuh? Pan hajat baheula manganteuran opak berkatna jeung boga rumasa aya berkat. Kuring tukang kaondangan. Kaondangan kuring minimal 1 juta amplopna. Aing mah
teu beungi sebenarnya mah berkat. Tapi lamun aing kaonangan balik teu diberkatan, aing mah sok ngadat. Namun ngadat teu boga rasa jeung rumasa nu boga hajat. Bener teu? Aing datang teu ninu dahar. Langsung balik eta teh kudu hideung nu boga hajat teh ka aing teh kudu manglan opak 5 siki kitu naon eta teh tanda mulangkeun eta teh tradisi. Aing hajat kaonangan 1 juta aing liwat bapak nuhun kamari kaonangan aing eta teh lain nilaina. Lamun ulin kada di Mulyadi datang ka imah aing mawa moci urang Sukabumi 5 siki aing mah jadi pikiran. Dari 500.000. Tapi lamun datang mau proposal ku aing mah. Kan itu rasa jeung rumasa. Datang lagi bawa cinta, dipulangna cinta. Kan aya carita kiai cenah. Ka kiai ngirim bol, balikna dipulang hai. Ka kiai pulang ngirim hayam, balikna dipulang dong. Aya nu lagi lamun ngirim dong, balik mumi. Ngirim dong balik teh dipulang boleh. Yang penting sabab sifat ieu geus eueuh di bangsa urang. Sifat ini sudah enggak ada. Kenapa? Rasanya hilang, semuanya transaksi. Bantuan sosial menang eta wae. Ketawa banget sih ya. Lamun Pak Prabowo dasmu aing banget sih ya. Nah maksudnya kan urang meribut. Kudu nama tong ngeribut. Jelema rumasa alhamdulillah abdi teu dianggap jelema miskin. Alhamdulillah abdi teu dianggap jelema miskin. Teu hayang teuing hirup dipakirkeun. Keun bae teu boga bantuan pamarentah ge teu dianggap jelema miskin ge. Da abdi mah beunghar. Beunghar hate, beunghar rasa. Cager sawah kudu ngalegaan, budak sakola kudu luhur, nu bungsu sing nanjung jadi akademi angkatan darat. Aing dayakna pejabat kita. Si itu we nu moal si eta PKH si eta. Bantuan rasdok si eta, bantuan pangan non tunai si eta, kemarin bantuan kerawanan pangan 10 kilo si eta. Ayo tadi menang di Pak Jokowi bantuan 600.000, si eta beli. Ayo mau beli Prabowo tembung ah. Iya loh sih. Hei, eta rakyatnya boga rasa jeung rumasa. Pamimpinna ge boga rasa jeung rumasa. Moalnya menang bantuan teh si eta. Kuduna si ieu, moalnya mah iji randa 7 kali. 7 kali diperkosa, 7 kali menang. Moalnya teh menang bantuan dievaluasi. Anu menang bantuan anu boga rasa, Pak RT hapunten, Pak Kades, Bapak ke pendamping PKH, punten abdi mah gentos teu rumasa aing jeung miskin. Harga diri. Harga diri. Lain aing mah terlibat kameramen teu gableg rasa jeung rumasa kabeungeut aing bolo. Itu sorot ya teh guguk cenah. Aing mah dieureunkeun siapa aing saminggu deui gawe gorengan. Terus ieu teh gajina cukup, nyatu ngeunah mah poe gawe nu bener sia teh. Bukan sabar, semua orang harus diingatkan pada tanggung jawabnya. Dan duit teh KBG menang neangan lain lah. Lahir di luhur langit, tunggu di teangan, kudu profesional. Eta disebut rasa jeung rumasa. Anu aing teh capek dikilan. Aing mah kudu pikiran judul. Nah, jadi itu lamun kieu menang bantuan dicopot ke siji ke bagian aing mah bikin lain aja ya. Bantu orang gitu aja. Lain bagian kuring bagian aja nu boga mah kuring boga. Ieu boga aja
Hei, Dedi Mulyadi sok manggih nu kitu, sok man. Kumaha jelema dibere ku aing mah ditambahan kan. Tadi lamun dibere ku aing teu nuhun acan asa kitu. Jadi naon sabab nu syukurna ditang nangke na kumaha kebijakanana geus nyarita kuring geus engke dibenerkeun, dievaluasi bantuanana, dibenerkeun datana, engke ngadata ka desa didampingi takung kader posyandu pos KB desa RT RW. Diumumkeun tah di baligo di tiap RT. Engke geus kalau jadi presiden gitu. Kan Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat nasa teh. Gitu. Deuleu aing jadi gubernur, deuleu siap wae mah kapanggih kabeh. Pokona kepala desa Muryani jadi gubernur. Naon sababna aing mah bisa jam 12 beuting datang ke desa. Bisa isuk-isuk jam 4:30 geus aya dina keluarga. Kamana Pak Kadesna teuh ini stilu poe teh balik. Ya kabeh dibenerkeun ya, model jandela salah kuduna ka sisi, ieu teh jandela teh kurang gede. Kalau bangunina gede, ya kurang arsitektur kan kurang can apa. Ieu bangunan teh kurang jangkung. Bongkar ganti gede tingali bangunan-bangunan Dedi Mulyadi halus. Tingali kadang sapi aing nu bau. Sarungin. Kanan sapi kuring mah jadi gasna dialirkeun ka tiap imah. Di kanan sapi kuring ayeuna geus 100 imah. Make gas di kanan sapi. Dedi Mulyadi kreatif dong. Oke? Oke. Oh, oke gas. Oke gas. Jadi gitu. Jadi ieu teh tinu naon? Ieu teh Dedi Mulyadi teh bisa nyari tengah gorolang kieu. Tinu rasa jeung rumahan. Carana kumaha? Keur budakna tirakat wae. Puasa wae. Jadi lamun budak ece nyebutkeun saya menderita lah. Aing mah baheula. Tilu poe tilu peuting teu dahar. Waktu keur SMA puasa mati geni, keur perguruan tinggi jadi HRD eueuh hak aneunana. Jadi kalau ngomong menderita, siapa teu ngalaman luntang di sadang ka Subang teu boga ongkos siga aing. Nah, jadi sekarang waktunya aku sebenarnya waktunya senang. Tapi sudah memang nasib. Aku harus selalu sendiri. Kikiran dengan ngabelan anak supaya anak naon mandiri, nyaa ka masyarakat. Tegur ayeuna tegur. Besok lamun aya acara datang tong paneuri. Ti peutingna keneh geus datang ka dieu. Barang teh beres di masyarakat. Ulah aya geus datang teh lah karek datang paneuri. Ngewa budak ora elek ku kolot. Itu bener teh? Siapapun harus ditegur. Betul toh? Supaya tihura aya acara engke di misalnya engke di salem acarana di ominjen penting teh aku dulu ngenong di rana di salem teh angan rana nu miskinna ngenong di dinya gerbek ominjen jeung nini teh masalah pancek batur teh anak padiri ini kayu ieu laras teh eta penting sare di imahna mak di kamar, sing cepat diharap ngagoleh. Isuk-isuk geus udah manglimakeun ka emak keren. Keren. Isuk-isuk teh emang geus nyampak di meja teh, geus aya nog sagala macam. Eta menang putra cep Dedi, maka ge engke putra cep Dedi mah kudu dicolok. Itu nomor 4. Dicolok gambar nomor provinsi Jawa Barat. Warna biru. Sabab ayah nuju warsih salapan nyalon anggota DPRD Kabupaten teh kitu. Sare di Lembur di Cisarua, sare di Pasangrahan, sare belah ditu, sare belah dieu. Goleh rek ieu. Mantake melekat, mantake ku Allah ditaikeun darajatna jadi bupati. Sabab hirupna peulih. Laras teh?
Betul nggak Om Binjen? Oh, Om Binjen juga saya marahin. Datang paling belakangan, sembarangan. Belum jadi bupati sama saya sudah nggak jago ya. Ya, jadi iya penting. Ya, Rasa. Nah, jadi ya, siap ngedukung Aula? Siap. Nomor sabaraha? Om Binjen calon? Sintare. Ibu kunaon siapa ngomong? Kang Dedi DPR nomor beres nyalon DPR, nyalon bubar. Jawab Pak. Di DPR mah santai deh, jadi mulia ini mengenang diri. Sangajan secara pribadi, nyarita pribadi Om Binjen, Abi teh lagi menikmati hidup. Menikmati hidup, nah kumaha? Tanggung jawab. Kita bukan tanggung jawab ke pamajikan. Hah? Udah jauh kuliah. Nah, isuk-isuk teh menikmati udang jam 4 terus mandi. Nges mandi beberes. Nges beberes baik pakai coklat training terus olahraga. Lempang ngapain? Kuma, da kuring keur kuma eta teh. Nges balik kuma mariksaan hayam. Oh, hayam kuring 200 euy mah. Nges mariksa hayam ningalian bujur sapi. Ayo apa? Bujur boga duit teh bahkan bujur awewe, ai bujur sapi. Gitu, lempang deui. Geus lempang adarna, beres ngobrol jeung warga. Resep eta teh jeung tukang macul meni arif lah. Nuhun ya. Geus 3 tahun kuring digawe jeung ayah teh, jeung raja teh. Si Neng geus lulus SMA, ini naik kuliah. Di mana duitnya Bang? Eta menang kulit tandur, kulit batu.